it's only 5 main of the types of cognitive process. The last one, problem solving, planning, reasoning, and decision making, is the result of the previous 5 cognitive processes. Jadi cognitive process itu sebenarnya ada 6. Cuma yang terakhir itu merupakan hasil dari 5 cognitive process yang lainnya. Ada attention, perception, memory, learning, reading, speaking, and listening. Itu jadi satu cognitive process. Nah, tujuannya itu supaya user dapat dengan mudah melakukan problem solving, planning, reasoning, and decision making. Nah, sedikit spoiler, nanti di 15 menit terakhir itu teman-teman bakalan diskusi mirip kayak di pertemuan kedua, itu tentang 5 jenis cognitive process. Yang keenam nggak usah, keenam itu sebenarnya hasilnya aja. Nah, tapi sebelum teman-teman diskusi dan kemudian menyampaikan ya hasil diskusinya seperti apa, saya coba jelasin dulu nih masing-masing cognitive process itu maksudnya apa. Jadi nanti ketika kalian nyari contohnya itu udah ada basicnya dulu. The first one is attention. So attention involves auditory and visual senses. And the example would be scanning the football results in a newspaper to attend information, and it actually depends on the clear rules and the way information is displayed that can influence how easy or difficult the user will acquire the information. Jadi yang pertama itu tentang attention. Attention itu kalau di bahasa Indonesia apa? Perhatian. Jadi saya mau ngasih contoh, tapi nggak lewat slide, di luar. Contohnya kayak Oke, yang pertama ini contohnya ada suatu website. Nah, merah-merah ini apa? Merah-merah itu adalah hasil riset. Kira-kira user pertama kali melihat user interface-nya, matanya itu melihat kemana? Semakin merah berarti itu adalah area yang dilihat pertama kali dan paling lama. Jadi di awal dan lama, semakin cepat dan semakin lama. Bukan cepat ya, maksudnya semakin early bukan nama teman kalian ya, early. Semakin awal dilihat dan semakin lama dipantengin, itu maka semakin merah. Jadi semisal di sini bentuknya kan website yang sering ditonton itu biasanya pertamanya adalah yang ada di pojok kiri. Jadi ya headernya, habis itu deskripsinya, habis itu baru gambarnya, habis itu detail tentang gambarnya. Nah, selain itu warnanya biru. Kenapa? Karena user biasanya nggak begitu notice apa yang ada di selain ini. Entah itu di sini ada menu barnya, di sini ada loginnya. Kalau user udah bisa dapetin informasi dari sini, dia nggak perlu ngelakuin login, bahkan nggak peduli gitu. Ini tombol try for free ini juga diabaikan. Ya. Nah, bukan berarti yaudah yang lainnya kosongan aja, enggak. Cuman lebih ke yang mana yang perlu kita prioritaskan. Informasi apa yang sekiranya kita taruh di sini. Informasi tambahan mana yang kita taruh di lain-lainnya. Itu kan harus ada prioritasnya. Jadi teman-teman kalau misal pengen jadi user interface UI UX researcher atau pengen jadi UI UX designer, itu masih bisa ya. Jadi teman-teman kalau yang sebenarnya kurang oke ngodingnya gitu, tenang aja. Lulus CS pun masih ada harapan gitu buat jadi bidang-bidang lain. Jadi lagi toh sekarang juga udah banyak AI gitu kan. Maksudnya nggak perlu, udah nggak zaman lah ngapalin sintaks. Sintaks itu dipahami ya, bukan dihafalkan. Karena kalian kepakainya algo itu nanti bukan sintaksnya Qsort itu kayak gimana,
Tapi kalian mastiin kalau hasil generatannya AI itu quick sortnya itu udah bener gitu. Terus contoh lain di sini ada poster. Ini nggak ada hubungannya sama bidang kita, tapi tentunya kalau kalian ikut lomba dan lain-lain pasti, atau di semester 5 besok juga kalian bikin poster, tapi posternya tentang poster riset. Nah, kalau anak BKV belajarnya poster juga belajar heat map tentang attention kayak gini ya, attention heat map kayak gini. Misalnya ada French fries-nya McD, ya. Kita bisa simpulkan kalau user itu atau orang yang nonton itu cukup fokus ke gambarnya doang, bahkan di tulisan yang bawahnya, quotes-nya ini nggak begitu dibaca. Ya ada yang baca, tapi pasti pertama nonton gambarnya dulu. Nah, terus kenapa kok saya tunjukkan ini? Ini hasil dari background yang putih. Kenapa kok fotonya itu kayak polos banget, cuman sekedar French fries di standingin di, mungkin ini kayak box warna putih gitu aja. Karena supaya orang yang nonton posternya itu fokus ke produknya, nggak ke distract ke backgroundnya. Ini perumpamaan yang sama ketika kalian bikin suatu user interface. Apa yang penting itu kalian tampilin di wilayah atau lokasi yang sekiranya heatmapnya itu merah. Yang nggak penting-penting baru taruh di sekitarnya. Jangan malah justru kebalik, berharap orang lihat yang pinggir-pinggir dulu, habis itu baru lihat tengahnya. Padahal nggak, kadang malah yang pinggir-pinggir nggak dibaca. Internetnya kayaknya. Ya. Terus apa lagi ya? Ya itu sih sebenarnya yang pengen saya. Wah, iya.